Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati Dwi Lestari dari kelas Ekonomi Syariah B akan menerangkan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Ada 3 konsep berkait, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan kerangka konseptual. Yang pertama, kita akan membahas tentang komponen studi pendahuluan. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai alur pikir pemilihan topik dan area riset, yang di dalamnya terdapat latar belakang, ruang lingkup dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum riset. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah latar belakang masalah, yang berisi mengenai permasalahan yang ditemukan di lapangan dan kesenjangan antara kenyataan atau realita dengan teori. Yang kedua, rumusan masalah, berisi mengenai permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang ketiga, batasan masalah, berisi mengenai batasan-batasan permasalahan yang ingin dibahas sehingga cakupan bahasan tidak meluas dan tetap relevan. Yang keempat, yaitu tujuan penelitian, berisi tentang kalimat-kalimat pernyataan yang mengacu pada pertanyaan rumusan masalah. Yang selanjutnya, hipotesis, yaitu pernyataan sesuatu yang dianggap benar untuk pengutaraan pendapat dan kebenarannya masih perlu dibuktikan dalam penelitian. Yang terakhir, manfaat penelitian. Sebuah penelitian tentu memiliki manfaat bagi banyak orang. Pada bagian ini tertulis manfaat-manfaat mengapa apa yang diperoleh oleh kalangan tertentu maupun masyarakat pada umumnya. Komponen yang kedua yaitu elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Latar belakang secara objektif kebanyakan merupakan alasan yang diperoleh karena masalah yang akan menjadi topik penelitian sudah ada sebelumnya atau sudah diangkat sebelumnya. Sehingga dalam latar belakang penelitian perlu diberikan tinjauan pustaka, data-data kuantitatif maupun kualitatif, serta acuan berbagai masalah yang berkaitan dengan objek atau topik penelitian. Secara garis besar, dalam latar belakang diberikan informasi, baik dari acuan pustaka maupun hasil observasi awal yang telah dilakukan terhadap topik penelitian itu. Sedang secara subjektif, sebab mengapa penelitian dilaksanakan adalah karena keterkaitan antara peneliti dengan objek penelitian. Alasan subjektif menyangkut diri subjek atau peneliti sendiri, misalnya karena adanya hubungan atau pengalaman tertentu antar subjek terhadap objek penelitian. Komponen pendahuluan selanjutnya yaitu gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Tujuan penelitian merupakan satuan yang selaras dari perumusan masalah dan manfaat penelitian. Secara umum, tujuan penelitian adalah pernyataan jawaban atas pertanyaan mengapa Anda ingin melakukan penelitian tersebut. Biasanya dalam penulisan tujuan adalah sesuai dengan perumusan masalah. Tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Adanya tujuan ini dimaksudkan pula agar apa yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini dapat diketahui dan dapat diukur tingkat keberhasilannya. Penulisan tujuan dirumuskan dalam bentuk kalimat yang afirmatif. Bila sekiranya akan timbul perbedaan penafsiran, perlu diberikan definisi, istilah, dan variabel-variabel penelitian yang bersangkutan. Selanjutnya, komponen kerangka konseptual. Ada 3. Yang pertama, mengemukakan kerangka teoretis yang dipakai dalam penelitian. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dengan kerangka konseptual yang dipakai. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara kerangka teoretis dan penelitian terdahulu. Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tujuan tinjauan pustaka, atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tujuan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Kemudian komponen kajian pustaka. 1. Melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sudah diteliti dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri.
Yang kedua, menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Chopper dalam Creswell mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan, yakni menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Yang terakhir, contoh kerangka konseptual. Judulnya Agama dan Ekonomi, makna agama bagi pedagang Arab di makam Sunan Ampel, Surabaya. Kerangka konseptualnya, yang pertama, kaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Yang kedua, peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.